Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para orang tua kita yang saya muliakan, istimewa, Ketua BKM kita Al-Ustaz Haji Sofyan Marpaun, alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah. Yang terhormat dan kita muliakan, kita sayangi Bapak Ustaz kita tadi. Ini Ustaz ini, katanya polisi ini. Bapak Kompol Haji Jumanto SHMH. Beliau ini adalah wakil Wakapolres, wakil kepala Polres Kepolisian Kota Tanjung Balai. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak teman-teman polisi juga yang datang. Jadi selama ini mungkin kita beranggapan hal yang tidak tentang polisi, tapi bukan semua begitu. Insya Allah kalau macam Pak Jumanto inilah, polisi ini sebenarnya satu keberuntungan bagi kita Kota Tanjung Balai. Alhamdulillah, semoga terus melaksanakan tugas Pak polisi ini sebenarnya adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang ditugaskan beliau ini tiap hari tadi yang disampaikan itu adalah juga tugas da'i, tugas alim, tugas ulama, tugas masyarakat, tugas dakwah. Bahkan beliau punya kekuatan daripada da'i. Da'i itu hanya menyuruh. Kalau beliau ini punya kekuatan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkarnya, itu yang paling hebat. Kita semua yang hadir, bapak-bapak jemaah, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon maaf saya tadi tak berjamaah di masjid ini karena ada sesuatu yang saya sholat di tempat lain. Bapak-bapak jemaah sekalian, ibu-ibu yang saya muliakan, kita bersyukur kita masih sehat, masih lapang waktu. Banyak orang yang ingin sholat ke masjid, banyak ingin orang yang berjamaah, tapi badanlah kurang sehat, atau kurang sehat tapi suasana tak bisa. Seperti Palestina, Yaman, perang terus, macam mana berjamaah? Makanya di dalam Al-Quran dia katakan, A'udzu minasyaitonir rajim, fa idza qadaytumus shalah, apabila kamu sudah melaksanakan sholat, sudah selesai sholat, fadhkurullaha katsiran, ingatlah Allah banyak-banyak. Terus ingat, jangan tinggalkan Allah walaupun kita sudah selesai sholat, ya. Wa'udan qiyamah wa qu'udan, baik kamu dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan posisi duduk, berbaring, kapan saja ingatlah Allah. Ala junubikum, ya, kamu berdiri meninggalkan kamu duduk meninggalkan belakang kamu di tempat tidur. Faidat ma'nantum, apabila kamu sudah merasa tenang. Faidat ma'nantum, apabila kamu sudah merasa tenang. Faqimus shalah, maka dirikanlah sholat itu. Apabila kamu sudah merasa tenang, aman, tertib, nyaman, tak ada kerusuhan, tak ada apa, ya. Faidat ma'nantum fa'aqimus shalah, maka dirikanlah salat itu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat itu adalah bagi orang mukmin suatu kewajiban dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi ini ayat ini turun ketika suasana tak nyaman, suasana banyaknya gangguan orang musyrik, banyaknya orang-orang yang memusuhi Islam, dakwah Islam, sehingga turunlah ada sholat khauf,
sholat takut, ya kan? Satu berbaris sholat, yang satu pegang senjata. Mungkin juga suasana tidak nyaman, maka turunlah ada sholat jamak, sholat qasar. Kalau berpergian juga harus mengqasar. Idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru min as-shalah, turun ayat. Nah, jadi ayat ini sedang suasana begitu, makanya ada sambungan ayat itu. Fa iza tatma'annantum, kalau kamu sudah aman, tenang, faqimus shalah, jadikan kamu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu bagi tiap-tiap mukmin adalah ada waktu-waktunya tertentu. Tak bisa dijamak-jamak lagi, tak bisa lagi salat khauf lagi. Apa itu? Ada waktunya tertentu. Apa itu? Harus aman, tenang, tertib, nyaman. Nah, itu tadi tugas siapa itu? Salah satu tugas yang untuk mewujudkan itu itulah tugas Pak Polisi. Makanya kita butuh, umat Islam ini butuh aman, tenang. Ya, butuh. Kalau tidak, tak bisa kita beribadah. Alhamdulillah, itu semua di negeri kita ini insya Allah. Dan itulah salah satu pentingnya didirikan suatu negara. Negara itu membutuhkan masyarakatnya aman, tertib, tenang. Bapak jemaah sekalian, tentu juga salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita bersalawat, mudah-mudahan banyak kita bersalawat. Ini adalah membawa suatu hal yang kita inginkan, yaitu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidan fasallu alaihi ashran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, balas 10 kali, akan lebih dari itu. Alhamdulillah, pagi ini kami dari Dewan Masjid Kota Tanjung Balai berkunjung ke masjid yang indah ini, Masjid Islamiyah. Saya pun tak tahu sudah begini indah cantik ini masjid. Dulu waktu kunjungan Ramadan belum, jadi nampak seperti spesifik sebelum Ramadan ya, sebelum Ramadan. Alhamdulillah. Posisi jendelanya pun ini tak ada masjid kayak begini. Tak ada masjid. Ini unik ini. Ada di sini budaya Melayu. Nah, ini budaya Melayu ini, jendela yang pakai begini. Alhamdulillah. Jadi mari kita pelihara masjid. Jadi kami datang dari Dewan Masjid ini dan Pak Kapolres ini, insya Allah cuma satu ini tujuannya. Apa itu? Bagaimana kita bisa memakmurkan masjid? Nah, itu bagaimana kita bisa memakmurkan masjid? Tugas BKM, Badan Kemakmuran Masjid, tugas DMI, Dewan Masjid Indonesia sama. Apa itu? Tugas kita cuma bagaimana memakmurkan masjid. Nah, tugas jamaah juga sama. Satu, apa? Bagaimana masjid yang sudah ada di kampung awak ini jadi makmur. Kota makmur ini baru suara. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, makana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi ya syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidaklah pantas orang musyrik itu memakmurkan masjid. Lagi orang musyrik mana pantas? Musyrik, orang kafir memakmurkan masjid tak pantas. Tak cocok kata Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufri, karena masih nyata di diri mereka itu kekufuran, kekafiran. Tak bersyahadah dia. Tahu Tuhan yang disembahnya, masa dimakmurkan di masjid. Lalu ada sambungan ayat berikutnya. Apa? Ayat berikutnya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surat Taubah ayat 17-18. Hanya saja yang semestinya, apa yang semestinya, sesungguhnya apa itu yang memakmurkan masjid itu adalah man amana billah, siapa yang beriman kepada Allah. Hakikatlah man amana billah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir.
adanya hari pembalasan, surga, neraka, siapa yang beriman itu kita. Ada siksa kubur, ada nikmat kubur, siapa yang beriman tentang itu kita. Ada surga, ada neraka, siapa yang beriman kepada itu kita. Tak pantas musyrik memakmurkan masjid. Yang paling wajib memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wa aqama shalah, dan orang yang mendirikan sholat. Tak pantas juga orang yang tak mendirikan sholat memakmurkan masjid. Dimakmurkannya masjid tapi dia tak sholat, tak mau berjamaah. Tak cocok kami itu kata Allah. Aqama shalah wa ada zakah, orang itu juga ringan tangan mengeluarkan sedekah wajib, zakat, sedekah biasa, infak semuanya. Walam yakhsha illallah, tak ada yang ditakutinya kecuali Allah. Tak perlu apa yang kita takuti membangun masjid, memakmurkan masjid. Kita hanya bersandar kepada Allah. Tak perlu bilang jabatan, tak perlu malu kepada itu, tak perlu takut digeser ini. Memakmurkan masjid, makmurkanlah masjid. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itulah Allah mendoakan kita, Allah mengharapkan kita. Apa? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itulah golongan orang yang mendapat petunjuk. Jadi berdasarkan ayat ini menjadi dalil bagi kita apa itu, bahwa kita wajib memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu memang dihalus-halusi. Kalau dibagi-bagi memang 3 lah bagiannya. Pertama, makmur, pengurusnya ada. Cuma kalau masjid ada pengurusnya, ada ketua, ada sekretaris, semua ada bagian masing-masing. Yang kedua, makmur bangunannya. Alhamdulillah kalau masjid kita dah bagus makmur bangunan. Dan yang ketiga, udah ada pengurus, sudah bagus masjid bangunannya. Yang ketiga nih yang agak payah ini apa? Makmur ibadahnya. Makmur ibadahnya. Makmur ibadahnya apa? Ramai orang beribadah. Ramai orang beribadah. Ibadah itu ada 2. Semuanya ibadahnya. Satu ibadah mahdhah yang sudah tertentu, terukur, terinci, tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Apa itu? Sholat. Sholat wajib, sholat sunat, sholat tahajud, sholat duha, sholat apa lagi, tahiyatul masjid, semua banyak sholat. Apalagi zikir-zikir, itu ibadah-ibadah yang sudah mahal tertentu. Kalau tidak tambahi bid'ah. Ada lagi satu lagi yang kedua, ibadah yang berbentuk muamalah. Ibadah yang berbentuk muamalah sosial ke masyarakat. Ternyata masjid ini bukan digunakan untuk ibadah mahdhah saja, tetapi juga digunakan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah adalah ibadah bagaimana kita bisa membina masyarakat, membuat masyarakat, melahirkan dari masjid ini peradaban masyarakat. Apa-apa saja sesuatu hal dalam masyarakat itu selalu berkaitan dengan masjid. Berjiwa masjid. Berjiwa masjid itu apa? Musyawarah di masjid. Apa keputusan harus ridho Allah karena kita masih di masjid. Akad nikah pun di masjid. Bersedekah di masjid, menyantuni anak yatim di masjid. Semua masjid kita gunakan. Inilah yang namanya memakmurkan masjid. Siapa yang memakmurkan itu? Kita. Alhamdulillah, inilah yang harus kita laksanakan, terutama akhir-akhir ini. Ya, akhir-akhir ini kita alhamdulillah banyak melihat bangunan masjid di mana-mana. Tetapi apakah sudah makmur atau belum? Itulah tugas kita bersama itu. Kami hanya sebagai pendorong. Kami ajak diri kami ajak bapak-bapak. Insya Allah kami ini tiap subuh Sabtu masuk ke masjid-masjid yang ada di lingkungan Kota Tanjung Balai. Pak Jumanto malah lebih luas lagi. Ada lagi masuk dengan pempunya, ada lagi masuk dengan gadis, UI-nya, luar biasa.
Jadi mari kita buatlah masjid ini. Kalau dari pusat namanya memakmurkan masjid, dimakmurkan masjid. Tingkat kota saya ketuanya. Kalau tingkat provinsi ada namanya Pak Ilham Syarikal. Kalau tingkat pusat namanya Pak Yusuf Kala. Nah, ya. Tingkat dunia pun ada. Ini Dewan Masjid ini sampai dunia. Dunia itu pusatnya di Mekah. Sekarang ini kepemimpinan Dewan Masjid dunia itu dipegang oleh orang Arab Saudi. Dulu pernah ke Mesir, dulu pernah yang lain-lain. Ya, alhamdulillah. Jadi inilah, marilah sama-sama kita memakmurkan masjid ini. Buatlah masjid ini kalau di pusat tadi dimakmurkan dan memakmurkan, memakmurkan dan dimakmurkan. Ya, dimakmurkan maksudnya itu masjid itu makmur. Ya, memakmurkan masjid. Dimakmurkan masyarakat juga ikut makmur. Jangan masyarakatnya tidak makmur. Tidak makmur itu maksudnya apa? Lahirnya tidak makmur, batinnya pun tidak makmur. Adalah orang sekelompok berjudi, minuman keras, masjid dia. Itu kan jiwa orang yang sedang tidak makmur itu. Masjid diam aja, tengok-tengok aja, tak bisa. Masjid itu harus bersuara. Inilah kelebihan agama kita ini. Mungkin kalau agama lain tak ada sama mereka itu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau kita umat Islam melihat kemungkaran tak boleh diam. Tak boleh diam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kami itu adalah sebaik-baik umat yang pernah kami lahirkan di dunia ini, kata Allah. Tapi ada syarat dari belakang 3. Tu'minun apa? Iya. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran, dan yang ketiga wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. 3 syarat ini baru kamu khairul ummah, sebaik-baik umat. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, itu barangkali sepakat-sepakat aja. Tak ada orang yang marah. Mari kita ke masjid, mari kita berzakat, mari kita berbaik. Semua orang senang, tak ada orang yang marah. Tapi kalau kita sudah masuk tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, berhenti kamu tidak berjudi. Berhenti kamu tidak narkoba. Kita datangi orang, abarlah, agak sedikit dapat tentang. Tapi itu harus kita jalankan. Memang tak boleh main hakim sendiri, ada Pak Polisi. Tapi kita tak boleh diam. Ada orang di kampung kita ini tak suami istri berkumpul serumah, diam kita. Oh, Islam tak boleh begitu. Tak boleh. Jadi Bapak jemaah sekalian, inilah salah satu tugas kita, bagaimana kita bisa memakmurkan. Provinsi Sumatera Utara punya semboyan, buatlah masjid menyenangkan dan mengenyangkan. Lain pula boleh, tidak apa-apa. Subuh berjamaah, siap subuh, ayo kita sarapan bersama. Misalnya ada yang tadi berinfak, kalau tak ada uang tabung pun boleh. Ini masalah uang tabung, saya sampaikan ke bapak-bapak. Kadang-kadang kita di Tanjung Balai ini agak juga aneh-aneh gajinya. Uang tabung tak boleh membayar guru. Bapak, siapa bilang? Karena orang tu bawa ke masjid, membayar guru tak boleh. Tak boleh lagi membeli makanan, tak boleh apa. Padahal kita di masjid tak boleh. Ini pendapat salah. Yang kita berikan ke masjid ini 2 modelnya. 1 wakaf, 1 infak. Kalau wakaf bendanya keras, karpet, keramik, semen, itu wakaf. Wakaf itu definisinya la yubayyi'u, tak boleh kamu jual. Wala yumliku, tak boleh kamu miliki. Wala yuwarisu, tak boleh kamu wariskan. Biarlah begitu. Sampai habis. Sampai tak bisa dipakai lagi.
Kenapa? Selama ada orang memakai wakaf itu, orang memakainya itu berpahala. Pahala seperti orang memakainya itu kalau bisa dia sholat di situ mengalir kepada orang yang berwakaf. Walaupun orang mewakaf itu masih hidup atau sudah meninggal, mengalir terus. Sholat dari di sini, ada orang mewakaf pernah kemari, semen batu mengalir pahalanya seperti pahala wakaf tanpa mengurangi pahala wakaf. Nah, itu hebatnya wakaf. Yang kedua yang kita berikan ke masjid ini adalah infak, sedekah. Untuk apa? Untuk kemakmuran masjid. Terserahlah. Nah, inilah tugas BKM. Tugas BKM itu boleh mentasarrufkannya, boleh menggunakannya selama itu untuk kemakmuran masjid. Jangan pernah dibawa untuk rekreasi ke Parapat. Uang tabung ada betul. Tapi kalau untuk di sini membayar guru, untuk keperluan di sini, sarapan di sini, makan di sini, untuk ada karena tugas di sini, pengajian di sini, tak apa-apa. Tak apa-apa. Itu namanya kumpul kita memakmurkan masjid. Sehingga masjid itu kita sayangi, kita rindukan, hati kita tergantung kepada masjid. Dan salah satunya nanti orang yang dihisab dia dalam keadaan nyaman, tenang, didudukan, teristimewa, ya, adalah orang yang mengurus masjid. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la yazillu illa billah. 7 golongan orang yang nanti dihisab tenang, bagus, dapat keistimewaan di akhirat adalah satu, imam yang adil, imam adil. Yang kedua ada rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Pribadi baik laki baik perempuan yang hatinya selalu teringat ke masjid. Bagaimana masjid ramai juga, tidak juga siapa yang berjemaah. Apa yang perlu, apa yang dibuat, selalu teringat ke masjid. Tapi kalau di belakangkannya masjid, ini yang bahaya. Jadi inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Mari kita semua, kami juga mengajak diri kami, kita semua memakmurkan masjid ini. Kita beruntung. Ada orang yang belum pernah ke masjid. Mungkin dia malu. Padahal dia bagian dari masjid kita, jamaah kita. Ada. Remaja-remaja kita buat pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak buat pengajian. Alhamdulillah ustaz kita banyak. Di sini juga banyak ustaz sekolah ini. Diundang keluar malah. Jadi jangan kita ketinggalan, insyaallah. Dan alhamdulillah saya dari dulu menyaksikan Masjid Islamiyah ini termasuk salah satu masjid yang banyak jemaah, yang makmurnya bagus, tapi tingkatkan terus. Karena saya saat itu kemarin waktu dari Pemko namanya tim safari dan lain-lain. Alhamdulillah. Jadi ada juga pendidikan ya, sekolah ini. Ada juga sekolah itu memperkuat. Jadi dengan demikian insyaallah termasuklah kita orang yang memakmurkan masjid. Inilah kami yang datang ini, pengurus dewan masjid, ada sebagai ketua, ada sekretaris umum Pak Heri, sekretaris umum Pak Haji Jeril ini, bendahara Kali Pak Rominur ini, kemudian banyak lagi teman-teman. Kami datang bersama dengan tim Polres Tanjung Balai. Andai kata ada sesuatu yang kurang, yang tak pada tempatnya, ucapan, perbuatan, mohonlah kiranya dapat dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Dan alhamdulillah tadi Pak Sofyan membisikkan kepada saya, nanti jangan pulang dulu, ada kita minum-minum. Inilah hebatnya kan. Guru bilang sudah rupanya siap. Jadi demikianlah, saya yakin kita semua adalah termasuk orang yang tergolong mencintai masjid. Semuanya itu kita mencintai masjid tidak lain tak bukan adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ria, bukan untuk dipandang orang, bukan untuk kehebatan duniawi, tapi kita sama-sama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betulkan niat, mengurus masjid, betulkan niat.
supaya dapat pahala. Kalau niat kita karena orang, kita tak dapat pahala, hanya dibalas orang. Tapi kalau kita niat karena Allah, li'a'la kalimatillah, karena meninggikan kalimat Allah, insya Allah kita termasuk orang yang nanti istimewa di akhirat bersama 7 golongan lainnya. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana ya Allah jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limu'allimina wa li'asatidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan di hadhihi jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ya Allah salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sa'ir ibadatina innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal